bulan sabitnya, hilalnya belum tampak. Jadi teman-teman, tips pertama gimana caranya biar kita mudah mengamalkan ayat kayak gini, fa inna ma'al usri yusra, kita harus dinasehatkan oleh orang lain. Begitu kita ada masalah, udah fa inna ma'al usri yusra kata teman kita. Makanya kenapa salah satu yang didahulukan dalam mencari pasangan hidup adalah din, agama. Biar kalau kita lagi drop, lagi lemah, lagi labil, dia yang ngingetin kita. Mau cari rezeki nih, cari rezeki yang halal, susah. Ada tawaran, syubhat atau haram, tapi mudah. Mulai pulang ke rumah, mikir, diambil nggak ya, diambil nggak ya, deal nggak ya, deal nggak ya, transaksi nggak ya, transaksi nggak ya, pakai cara itu nggak ya, mikir. Istri kita bilang, kan Allah yang ngasih rezeki. Jadi kalau kita tinggalkan itu, nggak akan hilang rezeki kita, karena sumbernya ada di Allah. Oh bener mah, bener. Nah ini namanya nasihat nih. Kalau istri kita tidak paham tentang nasihat-nasihat kayak gini, justru dia yang nyuruh kita ambil. Pak, udah nggak usah terlalu fanatik lah Pak, ambil aja. Kan gitu kan? Agama mah nggak mempersulit hidup umatnya. Umat lagi istilahnya, padahal harusnya agama tidak mempersulit hidup hamba Allah. Nah artinya kita butuh seseorang yang menguatkan kita ketika kita lemah. Teman sahabat kita, kalau misalnya kita lagi malas ke masjid, azan tuh, ya lu aja duluan, gua ntar belakangan nyusul. Oh ya udah nggak apa-apa, gua duluan ya. Kan yang duluan ke masjid duluan masuk surga kata dia. Oh gitu, udah gua lari. Akhirnya lomba lari ke masjid. Nggak ada sih adegan kayak gitu. Ini mah contoh doang ya, bisa aja kayak gitu. Terutama pas kita lagi ngedrop teman-teman. Pas kita lagi lemah, dalam istilah ulama itu disebut futur. Ketika kita lagi drop, teman kita yang ngingetin. Kayak saya pernah cerita dulu lagi lemah, semangat imannya hampir kebawa sama teman yang bisnis properti dengan cara-cara yang saya nggak yakin itu boleh apa enggak. Mulai galau, kayaknya cara dia nih bagus juga nih, bisa mempercepat aset, jumlah aset. Pulang mikir gitu, ngomong sama istri, jangan-jangan kita terlalu idealis ya, kayaknya fikirnya nggak gitu-gitu amat deh. Mulai cari-cari celah nih. Istri bilang, gak apa-apa, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Wah benar banget tuh mah, mama emang diingatkan kan. Makanya butuh pengingat, alarm yang membuat kita aware lagi ketika kita lagi dalam keadaan lupa. Satu, pengingat, ngecas iman, majelis ilmu, nasihat. Yang kedua gimana? Supaya kita makin yakin dengan satu statement Allah dari Rasulullah sehingga mudah mengamalkan. Kita dengarkan cerita-cerita orang yang berhasil membuktikan ayat itu secara nyata. Baik cerita itu ada di Al-Quran, ada di hadis, atau dari teman kita sendiri. Kayak misalnya di Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, ada cerita Yusuf, baca cerita Yusuf. Atau baca cerita Siti Hajar, ini lebih luar biasa lagi nih. Gak nyangka bahwa ternyata di dalam kesulitan yang Allah ujikan kepada Siti Hajar, Allah sediakan kemudahan yang luar biasa. Sampai sekarang kemudahan itu masih ada. Zam-zam. Gimana kesulitannya? Sulit banget. Dan coba bayangkan itu dengan ilustrasi sejarah, jangan dengan ilustrasi sekarang. Kalau sekarang ditinggalkan di sebuah tempat, gak ada siapa-siapa, bisa telepon. Kalau misalnya ditinggalkan di sebuah tempat, masih ada tempat lain yang kita bisa deketin, atau ada kampung apa. Enggak, pada masa itu tidak ada telepon, tidak ada penduduk, murni seorang diri di tengah padang pasir. Ibrahim ngajak Siti Hajar, Hajar ikut saya. Ya, ikut. Waktu itu Hajar bawa anak bayi, ikut. Hajar gak pernah nanya, Mas, Kang mau kemana ini teh? Gak pernah. Kang Ibrahim misalnya, mau kemana? Gak pernah. Si Akang teh gak pernah ngasih tahu mau kemana, pokoknya jalan aja. Hajar sami'na wa ata'na, ikut aja pokoknya. Insya Allah yang namanya Ibrahim, suami yang soleh ini gak mungkin membawa istrinya kepada kecelakaan, pasti membawa kepada kebaikan. Bawa ikut. Jalan kaki lagi tuh, dari Palestina ke Mekah. Naik pesawat aja 2 jam, berarti dari Jakarta Surabaya, Jakarta Medan 2 jam. Jalan kaki berhari-hari, berminggu-minggu, sampailah di tengah
padang pasir, bahkan padang batu yang tidak ada kehidupan. Biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang bahkan tidak ada tanaman yang tumbuh di sana, saking keringnya, tidak ada air. Kata Ibrahim, Hajar, kita berhenti di sini, ya, tinggal di situ. Hari pertama masih santai, masih ada bekal makanan. Hari kedua, hari ketiga Ibrahim bilang, ya Hajar, saya akan meninggalkan kamu di sini, kembali ke Palestina. Disitulah Hajar mulai sedikit goyah, nanya, ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Engkau lihat tidak ada siapa-siapa di sini, tidak ada air, bahkan bagaimana kami bisa hidup, wahai Ibrahim? Sementara anak kita masih kecil, dan seterusnya dan seterusnya. Ibrahim tidak menjawab, langsung pergi. Dipanggil-panggil oleh Hajar, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Ibrahim tidak menoleh ke belakang. Tiba-tiba Hajar bertanya,